presiden dibilang plongo-plongo sama mahasiswa juga, dibilangin macam-macam. Tapi apa yang saya mau sampaikan untuk kalian, dikirain bahwa ini anti asing, ya ini contoh nih, dikirain ini pro negara A, negara B. Tapi saya mau ceritakan satu contoh konkret di saat saya menjadi Menteri Investasi sekarang. Ketika kedaulatan bangsa kita dijeles atau diganggu oleh negara lain. Contoh, hilirisasi. IMF kemarin mencoba lagi mengeluarkan rilisnya. Apa perintah Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Itu contoh kecil deh. Pak Jokowi kan retorikanya nggak pandai terlalu kan, pidato-pidato elus tangan begini kan nggak juga. Dengan bukunya yang banyak referensi kan nggak juga. Pak, jadi mau nanya Pak. Iya kan? Tapi Pak Jokowi konsisten menjalankan itu. Nah pertanyaan kamu sekarang adalah mau cari pemimpin yang pandai pidato atau pandai eksekusi? Iya dong, fair aja dong. Tapi ada juga pemimpin yang diberikan amanah, kerjanya kurang-kurang, pidatonya jalan terus. Pengen juga barang itu. Itu kan? Teman-teman, sekalipun negara kita ini dianggap oleh banyak orang negara yang bukan negara maju, tetapi yang mampu menyelesaikan persoalan pandemi COVID salah satu negara terbaik, yaitu Indonesia. Ya, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa kondisi global sekarang, kondisi dunia dalam konteks ekonomi pasca pandemi, itu semua hampir tidak pasti. Perang dagang antara China dan Amerika, ini awal daripada persoalan ekonomi dunia. Setelah perang dagang China dan Amerika belum selesai, datang yang namanya COVID-19. Belum selesai COVID-19, kita masih pemulihan, muncul perang antara Ukraina dan Rusia. Nah ini saya mau jelaskan kenapa masuk demo pemerintah ini. Ukraina dan Rusia perang, harusnya kan kita berpikir, kok mereka yang perang, kenapa harus kita di sini yang kena dampaknya? Tahu nggak? Begitu perang, harga minyak dunia naik dari $63 per barel menjadi $120 per barel. Konsumsi minyak di Indonesia per day itu 1.500.000. Sorry, konsumsi kita itu 1.500.000, kemudian hasil produksi kita itu hanya 700.000 barel. Jadi kita masih impor 800.000 barel. Itulah kemudian kas negara habis di situ. Gandum impor 100%. Jadi teman-teman semua, hati-hati. Kecerdasan seorang tidak cukup sebagai modal utama dalam memimpin negara atau menjadi menteri. Mau jadi menteri, mau jadi pemimpin negara tidak cukup dengan pidato-pidato saja. Apa kurangnya teras dalam berpidato? Saya mau sampaikan, apa kurangnya teras dalam berpidato? Tapi begitu merumuskan kebijakan negara, keliru. Nah saya takut di Indonesia kita memilih pemimpin yang cuma jago retorika saja. Ya. Siapa Pak? Siapa Pak? Saya mengambil contoh di Inggris. Gitu contoh di negeri Konoha. Jadi harus punya apa ya, intuisi, leadership dan ketepatan. Nah ini kalau ditanya tentang itu. Oke. Nah Indonesia hari ini, karena Pak Jokowi, terlepas kalian mau setuju atau tidak setuju, itu hak kalian. Mahasiswa itu punya independensi. Bahwa satu-satunya negara, bukan salah satu negara terbaik, saya ulangi, salah satu negara terbaik ya, Indonesia sekarang pertumbuhannya ekonomi 5,3%, inflasinya di bawah 4%. Ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di negara-negara G20. Jadi kalau ditanya seberapa cepat, jangan tanya saya, tapi tanya hasil. Siap. Karena saya selalu berprinsip sejak mahasiswa dulu, hanya kepada Tuhan saya percaya, manusia butuh data. Kira-kira begitu, bos. Siap. Tepuk tangan teman-teman. Jadi gini, pemimpin itu, visinya itu adalah mimpi besar dia. Dan itulah cita-cita dia untuk membawa negara.
Saya mengambil contoh ya, Pak Jokowi. Saya harus mengambil contoh karena itu presiden yang pembantunya adalah saya. Iya. Saya nggak boleh mengambil contoh yang lain, nanti yang lain tersinggung. Dulu Pak Presiden dibilang plongo-plongo sama mahasiswa juga. Dibilangin macam-macam. Tapi apa yang saya mau sampaikan untuk kalian? Dikirain bahwa ini anti asing. Ya, ini contoh nih. Dikirain ini pro negara A, negara B. Tapi saya mau ceritakan satu contoh konkret di saat saya menjadi Menteri Investasi sekarang. Ketika kedaulatan bangsa kita dijeles atau diganggu oleh negara lain. Contoh, hilirisasi. Adik-adik semua tahu, Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Itu hanya karena persoalan sumber daya alam kita, komoditas kita. Kita ekspor raw material, kita ekspor bahan baku, dan itu yang asing inginkan, dan itu yang diinginkan oleh negara-negara lain agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyetop ekspor. Kita coba pertama nikel, or nikel. Waktu itu saya baru menjabat 4 hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang. Saya harus menyetop ekspor nikel di saat bersamaan. Perusahaan saya dulu itu ada punya 300.000 di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden, saya lakukan. Apa yang terjadi? Nilai ekspor kita dari nikel tahun 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop ekspor or nikel, nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel di tahun 2022 itu naik 30 miliar US dollar, 10 kali lipat. Silakan tepuk tangan. Jangan ragu. Dari 45 triliun menjadi 450 triliun rupiah. Ini bagus untuk negara kita. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Uni Eropa membawa kita ke WTO, meminta agar kebijakan negara Indonesia untuk melarang ekspor or nikel jangan diteruskan. Kita hadapi, saya tanya Bapak Presiden, Pak, gimana Pak? Kata Bapak Presiden, negara ini sudah berdaulat. Kita ini bukan negara lagi yang dijajah. Presidennya ada, menterinya ada, rakyatnya ada, yang punya independensi. Maju terus Mas Bahlil. Oh, kita hadapi di WTO. Sekarang kita banding.